Baik Bu Silvi, dari permasalahan Bu Silvi di kelas, siswa Bu Silvi, dua orang siswa tersebut. Yang pertama tidak mau menulis, ya Edward, dan satu lagi tidak mengenali huruf alfabet, ya Bu Silvi ya. Baik Bu Silvi, apa nih yang sudah dilakukan Bu Silvi untuk mengatasi permasalahan Bu Silvi di kelas terhadap siswa Bu Silvi, dua orang siswa tersebut yang bermasalah? Ya, yang sudah saya coba lakukan terhadap Edward maupun Zaki, yaitu Pak, pertama banget tuh saya berusaha panggil orang tua, ya Pak, tentunya saya panggil orang tua Edward dan Zaki. Tapi tanggapannya, saya sudah menyampaikan masalah mereka bagaimana. Tanggapan dari kedua orang tua tersebut menurut saya kurang memuaskan. Dari segi Zaki itu, memang Zaki itu anak yatim, di rumah tidak ada yang membimbing pembelajarannya. Walaupun dia anak yatim, sebenarnya dia ada kakaknya, tapi karena kontrol orang tuanya tidak ada di situ ya. Jadi mamanya bekerja sampai sore, kalau pulang itu marah-marah, mungkin efek kecapean ya Pak, dari pagi sampai malam dia ceritanya, mohon maaf, dia itu belum cuci, dia dicuci 4 tempat. Jadi kalau pulang dia nggak mau tuh ajarin ke anaknya, dan kakaknya pun nggak mau ajarin anak adik-adiknya. Jadi si Zaki itu orang tuanya merasa kalau anak nggak bisa itu berarti harusnya gurunya yang lebih ekstra, berpikirnya seperti itu Pak. Jadi dikembalikan lagi ke gurunya. Sedangkan kan harusnya kita ada kolaborasi ya antara guru dan orang tua murid di rumah, karena waktu yang lebih panjang di rumah. Saya sudah mencoba beberapa kali menawarkan solusi untuk Zaki itu, entah itu ada jam tambahan lebih. Misalkan ketika saya sudah sudah menjelaskan materi bagi anak-anak yang lain, saya panggil Zaki untuk maju ke depan untuk belajar baca, mengenal huruf. Setelah itu, atau enggak, beberapa kali saya sudah panggil, saya coba beberapa minggu dia ada jam lebih. Karena saya sekolah petang, jadi dia datang lebih pagi gitu. Misalkan kita masuk jam 12:30, dia datang jam 11 untuk belajar lebih. Tapi efek itu tetap tidak muncul Pak. Lalu saya coba kembali panggil lagi orang tuanya. Saya sudah komit nih, ceritanya orang tuanya sudah mau nih ngasih ekstra dengan berupa les. Di situ kita coba antara, mohon maaf ya Pak, dari anak yatim, yaudah kita patungan antara guru dan itu. Tapi anaknya juga malah nggak mau masuk di tempat les tersebut. Jadi ada kurang kolaborasi antara orang tua dengan guru yang menyebabkan Zaki seperti itu. Walaupun memang untuk SD ya Pak, penerimaan siswa itu kan tidak didasarkan atas kemampuan ya Pak, pokoknya umur yang lebih tua lebih banyak masuk SD ya kan, dengan zonasi yang sedemikian dirancangnya gitu. Jadi itu sih Pak untuk masalah Zaki. Lalu yang sudah saya lakukan untuk Edward, yang sudah saya lakukan yaitu pertama saya panggil orang tuanya. Kebetulan Edward ini non muslim, jadi saya panggil mamanya. Nah, dua orang ini antara mama dan papanya itu mereka berdagang full di pasar. Jadi mereka punya toko kelontongan yang tidak tutup gitu Pak. Jadi di rumah itu Edward ya sendirian. Mungkin karena Edward sendirian, terus suasana pasar ya Pak, jadi dia seperti sudah kebal dengan kekerasan. Kalau kita lebih keras dari dia, dia akan lebih males gitu. Makanya kalau kita ngomel terus, dia malah nggak mau sama sekali gerak tangannya. Beberapa kali saya coba suruh minta tugas, itu nggak pernah satupun yang dia kena kulit. Saya coba akhirnya dengan kalau untuk saya tes secara pribadi nih, apa yang saya sampaikan, saya panggil tuh anak masuk maju ke depan, saya tanya materi apa yang saya sampaikan, dia lebih nyambung kata-kata yang saya sampaikan, malah kadang lebih detail gitu Pak. Jadi daya tangkapnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi lagi-lagi orang tuanya saya panggil gitu malah
kan ya berarti itu harusnya usaha ibu dong. Kalau anak saya nggak mau nulis berarti ya gimana dong caranya ibu dong, harusnya lebih kreatif dari saya, seperti itu sih Pak. Jadi membalikkan lagi kepada guru. Oh baik Bu Silvi ya, tadi Bu Silvi sudah mengutarakan ya langkah-langkah Bu Silvi untuk mengatasi dua orang siswa Bu Silvi yang bermasalah ya, yang satu Edward, yang satu Jaki. Dan kalau boleh tahu apa langkah-langkah selanjutnya nih Bu Silvi? Selain langkah yang sudah dilakukan Bu Silvi, ya, apakah ada langkah-langkah lain untuk mengatasi permasalahan dua orang siswa ini, yaitu Edward dan Jaki? Iya, kemarin ceritanya saya mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya dapat masukan dari kepala sekolah, tapi masukannya kurang saya terima nih Pak. Untuk Zaki, kepala sekolah meminta untuk saya menurunkan standar standar pembelajaran. Misal di kelas anak-anak sedang belajar tentang IPA, kalau Zaki belajar nulis aja lah Bu. Nah, mohon maaf, saya mikirnya seperti ini Pak. Kalau pembelajaran diferensiasi itu kan istilahnya dengan tema yang sama, materi yang sama, tapi kita memberikan berbagai metode. Kalau untuk saya bilang mengajarkan yang lebih di bawahnya, saya pikir itu adalah beda jenjang lagi ya Pak. Jadi pembelajaran beda jenjang saya berpikirnya. Jadi solusi yang ditawarkan kepala sekolah menurut saya kurang terima untuk model Zaki. Tapi untuk metode, untuk cara penanganan Edward masih bisa saya terima. Kepala sekolah mencoba menyarankan coba dengan teknik yang berbeda. Saya coba dengan teknik yang berbeda, yaitu seperti yang tadi saya katakan, saya mencoba kalau anak-anak tugasnya menulis, Edward tugasnya maju ke depan baca cerita ke saya apa yang sudah saya sampaikan. Begitu pula dengan ujian atau ulangan, saya minta jawabnya langsung. Tapi kan kalau seperti itu saya merasa apa ya Pak, kita kan sebagai guru harus punya bukti otentik gitu ya untuk menilai. Nah itu dia yang saya masih merasa kesulitan sih Pak. Baik Bu Silvi ya, tadi saya dengar Bu Silvi sudah membuat langkah-langkah ya, seperti sesuai dengan kemampuan anaknya ya Bu Silvi ya, kemampuan Edward ya dan Jaki ya, sesuai dengan bakat minatnya agar dua orang siswa ini bisa mengikuti pelajaran Bu Silvi ya, biar tidak tertinggal pelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Silvi. Nah, pandangan apa nih atau harapan apa nih yang ideal dari Bu Silvi untuk dua orang siswa tersebut? Pandangannya seperti apa Bu Silvi? Iya, saya berharap siapa dua anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan penuh gitu, tidak ketinggalan pelajaran. Terus saya berharap sih antara orang tua anak Edward atau Zaki mau ikut kolaborasi, mau ikut berpartisipasi pada pembelajaran anak. Jadi tidak melepaskan semuanya pada guru gitu, karena bukannya saya tidak mau ya Pak, karena kan keterbatasan waktu. Saat kita belajar sekolah petang kan cuma setengah 1 sampai jam 5. Itu sih Pak, saya berharap mereka bisa mengikuti pembelajaran, terus ada efek dari pembelajaran buat diri mereka ke depannya. Baik Bu Silvi, nah itu pandangan harapan Bu Silvi ya. Terus komitmen Bu Silvi nih supaya harapan-harapan Bu Silvi ini tercapai. Komitmen apa nih yang Bu Silvi lakukan ke depannya agar tujuan Bu Silvi ini tercapai? Ya, untuk kayaknya kalau untuk sekarang ini yang akan saya lakukan ini aja kali ya Pak, kan sebentar karena mereka lagi SAS ya, nanti kan akan ada tatap muka ya dengan orang tua untuk membagikan hasilnya ya Pak ya. Saya mungkin nanti akan meminta komitmen dari orang tua murid, khususnya yang
kedua itu tentang pembelajaran selanjutnya nih. Kalau anak-anak seperti ini terus, ya akan sulit mungkin ke depannya. Jadi saya berusaha menanamkan diri saya nih, meminta kolaborasi deh, antara kolaborasinya yang benar-benar gitu dijalankan fungsinya masing-masing, antara saya sebagai guru, anak sebagai murid, dan orang tua dalam membimbing di rumah. Terus saya juga akan belajar lagi nih caranya apa ya, mengatasi anak ya, yang berbeda di kelas. Terus saya mencoba deh sharing-sharing lagi nanti dengan teman-teman rekan guru yang lainnya di kelas lain. Saya coba formulasi apa sih sebenarnya yang tepat banget nih buat menangani dua anak tersebut. Itu aja sih Pak. Baik, itu komitmen yang luar biasa ya Bu Silvi ya. Semoga komitmen Bu Silvi ya, agar tujuan Bu Silvi ini tercapai, agar dua orang anak tersebut bisa belajar dengan baik seperti teman-temannya ya. Semoga komitmen ini lancar dan tidak ada apa-apa, bisa berkolaborasi ya antara orang tua ya, antara guru juga dan anaknya juga. Nah, itu yang harapan saya juga ya Bu Silvi ya, dari coaching hari ini. Baik Bu Silvi, terima kasih banyak Bu Silvi sudah meluangkan waktunya curhat kepada saya terkait permasalahan Bu Silvi di kelas. Semoga kedepannya permasalahan Bu Silvi ini tidak ada lagi, dan bisa di dalam kelas itu pembelajaran berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Silvi sudah meluangkan waktu. Ya, saya juga terima kasih Pak Fauzan atas waktunya, sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Terus Pak Fauzan juga sudah mengarahkan saya untuk mencari informasi, mencari solusi terhadap permasalahan saya. Baik Bu Silvi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam.